On air, on air. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, UIbers. Welcome back to Ramadan episode. Nah, Ramadan is supposed to be month of peace, but somehow bagi banyak wanita, it turns into the month of pressure. Nah, pressure yang kita dapetin itu apa? Pressure to be more productive, pressure to be more spiritual, and pressure to be more everything. Dan lucunya, tekanan itu sering gak datang dari orang lain, tapi dari standar yang terkadang kita bikin sendiri. Dan sebagai perempuan, kita yang kita bawa itu bukan cuman daftar tugas, tapi kita juga membawa ritme tubuh yang Allah ciptakan dengan sangat detail dan sangat sempurna ini, serta kita memiliki siklus hormon yang terus bergerak dan gelombang emosi yang terkadang naik dan terkadang turun. Tapi somehow ketika kita haid dan tidak berpuasa, yang muncul justru rasa bersalah, seolah-olah kita sedang tertinggal dalam perlombaan ibadah yang sebenarnya tidak pernah Allah jadikan perlombaan. Nah, so siang hari ini we are not just talking about fikih, we are talking about perspektif tentang bagaimana Ramadan tetap bisa meaningful even when your energy is low, even when you are on your period, and even when you are not feeling your most productive self. Nah, episode podcast kali ini spesial banget karena kita sudah hadir ya bersama kita, yaitu Ustazah Aisyah. Halo Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. Ustazah hari ini? Lancar ya puasa ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini udah ada bersama Ustazah Aisyah yang insya Allah akan membantu kita melihat bahwa Islam itu memberi ruang ruang untuk istirahat, ruang untuk berproses, dan ruang untuk tetap dekat dengan Allah dalam kondisi apapun. Nah, Masya Allah, senang banget finally bisa ngobrol bareng Ustazah hari ini. Dan sebelum kita masuk ke tema kali ini Ustazah tentang perempuan, Ramadan, dan self-care spiritual, pengen tanya nih Ustazah, Ramadan buat Ustazah tuh personally feels like what sih Ustazah? More healing season kah? Atau kayak more self-reflection time? Atau malah energi reset moment setiap tahun gitu Ustazah? Kayak menurut Ustazah lah Ramadan itu personally itu gimana sih? Iya, Masya Allah. Jazakillahu khair Mbak Sofia ya. Izin saya sapa dulu ya teman-teman. Boleh, silakan Ustazah. UIber, apa namanya tadi? UIbers UIB on air di sini di Masya podcast Allah. kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan juga karunia dari Allah. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih izinkan kita untuk bisa menghirup udara dunia. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa mengumpulkan bekal-bekal amal solih kita yang insya Allah akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terlebih kita sangat bersyukur ya Mbak Sofia. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang tidak semua orang Allah izinkan ketemu Mbak. Tidak semua orang Allah kasih kesempatan untuk bisa merasakan keberkahan di bulan Ramadan tahun ini. Maka itu satu hal yang harus kita syukurin. Dan salawat dan salam juga semoga senantiasa kita curahkan kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita bisa melihat wajah baginda Rasulullah. Kita diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya. Dan kita bisa mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari beliau. Terkait Ramadan, yang saya rasakan adalah sebuah anugerah yang luar biasa Mbak dari Allah. Kenapa? Karena tadi tidak semua orang Allah kasih kesempatan untuk ketemu dengan bulan suci Ramadan. Bukan tanpa alasan Allah memberikan kita kesempatan untuk ketemu bulan Ramadan Mbak. Karena Allah tahu amalan kita belum cukup. Allah tahu bekal-bekal kita pulang belum banyak. Makanya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan agar kita bisa memanfaatkan setiap detiknya, setiap menitnya untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan. Maka saya bahagia sekali, bersyukur sekali bisa Allah pertemukan dengan Ramadan, bulan yang Allah bukakan pintu kebaikan sebesar-besarnya.
Allah lipat gandakan pahala kebaikan, satu Allah kasih 70 bahkan 700 kali. Gitu sih Mbak. Masya Allah. Oke, terima kasih Ustazah. Itu sangat deep banget ya arti Ramadannya menurut Ustazah ya. Oke, lanjut Ustazah ke pertanyaan pertama nih Ustazah. Nah, Ustazah, dalam Islam bagaimana sih pandangan tentang menjaga kesehatan fisik saat berpuasa? Karena memang kita tuh pengen banget full ibadah, full tetap produktif gitu. Tapi lupa kalau kadang tuh kita juga punya limit gitu loh Ustazah. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali ya, teman-teman ya. Bagaimana pandangan Islam melihat atau terkait kesehatan fisik ya? Ada dua arah nih Mbak pertanyaannya. Arah pertama, apakah Islam memperhatikan kesehatan orang-orang yang berpuasa? Karena sampai hari ini masih banyak orang-orang yang merasa bahwa puasa itu justru buat dirinya lemes. Puasa itu justru membuat sebagian orang yang udah ada sakit mahnya kambuh. Atau bahkan ada yang masih beranggapan puasa itu memaksakan diri karena dia banyak aktivitas, nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu ya. Nah, sama yang kedua arahnya, bagaimana sebetulnya Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan fisik selama Ramadan. Dua pertanyaan ini atau dua arah ini insya Allah sama-sama akan saya bahas nih. Ya. Boleh Ustazah bahas. Ya, jadi yang pertama nih Mbak, di dalam Islam Allah menyampaikan kewajiban puasa itu di dalam Quran, bahkan Allah abadikan sejak 1400 tahun yang lalu. Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, Mbak, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Menariknya ayat ini, seruan ini Mbak, Allah mulakan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kewajiban puasa baru hanya akan disambut oleh orang-orang yang ada keimanannya di dalam hatinya. Bagi orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam hatinya, seruan ini pasti sulit dan berat. Maka yang mau saya sampaikan apa? Kita belum bahas tentang bonusnya nih. Kita baru bilang kewajiban puasa itu landasannya adalah iman dulu. Jadi kita berpuasa harus karena keimanan, karena rasa sadar kita bahwa kita adalah hamba Allah yang diperintahkan Allah untuk puasa. Dan ternyata Allah kasih bonus. Bonusnya apa? Sehat. Maka sepanjang saya belajar di Fakultas Keperawatan, karena kebetulan saya alumni Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Masya Allah. Justru saya bahagia dan bersyukur banget Mbak ketika mendalami terkait puasa ya. Karena ketika kita berpuasa ternyata ada proses yang dialami tubuh yang dinamakan metabolic rest ya. Ketika kita nggak puasa, tubuh kita tuh kayak capek loh sebenarnya Mbak. Iya. Mencerna makanan pagi, siang, malam, belum lagi cemilan ya. Banyak banget gitu yang diproses. Nah tapi ketika puasa, itu istirahat tuh. Pencernaan kita istirahat tuh. Atau kalau bahasa medisnya autofagi ya, mode bersih-bersih. Nah dari mode bersih-bersih ini ternyata Allah tunjukkan kekuasaannya. Tidak ada posisi terbaik manusia selain dalam kondisi puasa Mbak. Belum lagi nanti kalau bahas lebih lanjut, tubuh itu memperbaiki sel-selnya. Tubuh itu menstabilkan hormon-hormonnya Mbak. Benar. Mungkin kalau Mbak Sofia pasti tahu lah hormon insulin ya. Hormon insulin ini kalau kita hari-hari biasa sering melunjak Mbak. Yes. Karena kita makan karbo, kita makan gula, ngopi ya, anak-anak Gen Z ini sukanya kan ngopi gitu ya, minum air putih dikit banget gitu ya. Nah itu kan melonjak tuh, ternyata ketika hormon insulin kita tuh melonjak atau meningkat,
itu ngaruh kepada jerawat, peradangan. Makanya kenapa kadang-kadang kulit itu pun kusam. Nah, ketika kita puasa, hormon insulin kita tuh stabil. Stabil, jadi teratur ya. Jadi teratur, lebih stabil deh dia itu Mbak. Nah, sehingga peradangan mulai menurun. Makanya kenapa sebetulnya salah satu keistimewaan puasa, orang-orang yang puasa tuh jauh lebih cantik, jauh lebih fresh Mbak ternyata. Masya Allah ya. Ya, Masya Allah. Nah, jadi kalau kita bahas tentang kesehatan fisik selama puasa justru lebih dahsyat. Selama catatannya nih, kita puasanya benar-benar sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah. Bagaimana tuh Ustazah? Ya berarti dalam Islam dianjurkan untuk sahur. Ya, di sahur juga makan dan minum yang sehat dan thoyyib. Jangan makan yang berat walaupun halal tapi nggak thoyyib. Kan gitu, biar kesehatan fisik kita jadi memang betul-betul prima banget gitu. Terus ketika kita berbuka jangan berlebihan. Kan ada tuh Allah sampaikan jangan makan dan minum berlebihan. Karena memang sesuatu yang berlebihan memang nggak pernah baik dan nggak akan baik gitu ya. Nah maka gitu Mbak, jadi landasan kita puasa kita harus tahu dulu karena keimanan. Kedua, kesehatan fisik kita memang dahsyat banget selama memang kita ikutin anjuran yang sudah ditetapkan oleh Islam. Gitu. Oh, menarik sekali ya teman-teman ya. Ternyata kalau ngomongin soal badan ya, badan memang punya limit juga. Tapi itu ternyata puasa itu bagus banget buat kesehatan. Betul. Ya. Oke. Nah, Ustazah kita lanjut. Untuk apalagi tadi kan kita membahas tentang siklus hormon ya, Ustazah ya. Untuk perempuan nih terutama, itu pasti kita punya tantangan biologis yang biologis tertentu yang perlu diperhatikan saat Ramadan. Jadi menurut Ustazah kalau ngomongin perempuan kita kan punya biological cycle ya Ustazah. Nah apakah ada tantangan khusus yang memang perlu banget kita perhatikan selama Ramadan Ustazah? Seperti yang tadi Ustazah sampaikan terkait hormon, energi yang naik turun ataupun siklus-siklus tertentu. Apalagi sih Ustazah selain itu yang harus kita perhatikan gitu? Nah iya benar, jadi terkait tantangan bagi perempuan jelas ada di bulan Ramadan. Apalagi mendekati masa kita menstruasi Mbak. Atau haid ya. Mendekati masa haid atau lagi haid. Maka kenapa spesialnya Islam untuk wanita-wanita yang lagi haid nggak wajib puasa coba tuh. Dahsyatnya tuh Allah tuh. Karena Allah yang ciptakan kita, Allah yang paling tahu seluk-beluk dalamnya kita. Makanya ketika kita lagi lemah, kalau lagi haid itu kan penurunan hemoglobin ya Mbak ya, darah kita banyak keluar ya, terus mood kita juga pasti berubah, hormon juga pasti banyak yang menurun. Allah tahu itu, makanya Allah tidak wajibkan kita puasa. Sama juga dengan ibu-ibu hamil atau menyusui Mbak, itu juga kan spesial ya untuk ibu hamil dan menyusui karena tahu butuh energi tambahan untuk dirinya ataupun janinnya, boleh nggak puasa. Jadi Islam itu udah lebih the best banget lah, udah tahu banget lah gitu tantangan-tantangan yang pasti dihadapi oleh muslimah-muslimah. Makanya nggak diwajibkan puasa. Tapi untuk muslimah-muslimah di luar dari 3 keadaan ini, ya dia diwajibkan puasa. Kenapa? Karena justru puasa itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Jadi tantangannya ada di bulan Ramadan bagi muslimah cuman di ketiga keadaan ini aja Mbak. Kalau nggak dia lagi mau dekat haid atau bahkan lagi haid, dia lagi hamil atau dia lagi menyusui, di luar dari kondisi ini nggak masalah, gitu. Nggak ada tantangan apa-apa. Justru harusnya dia menyadari bahwa puasanya dia ini menyehatkan dia. Walaupun nanti kita bahas nih, tapi ada juga ustazah yang muslimah di luar dari 3 keadaan ini, tapi dia tetap lemah. Nah, maka nanti kita coba bahas dari sisi tanda-tandanya Mbak. Contoh lemahnya itu apa? Apakah dia memang betul-betul sampai katakanlah pingsan misalnya Mbak, betul-betul sampai tekanan darahnya rendah banget misalnya, atau sampai kadar gula darahnya menurun banget misalnya. Nah jika memang kondisinya seperti ini, maka dibolehkan dia untuk tidak berpuasa dan istirahat dulu. Kalau wanita kan juga ada ya Ustazah, kalau setelah kita selesai masa haid, kita tuh mungkin masih ada dengan istilah istihadah. Istihadah. Itu keluarnya darah dari kemaluan wanita di luar siklus haid maupun nifas gitu ya Ustazah. Nah ini bagaimana dalam Islam itu mengaturnya itu Ustazah? Nah kalau untuk darah istihadah itu dia di luar dari siklus haid normal ya Mbak ya, 15 hari.
Ya. Nah, berarti kalau dia masih tetap keluar, dia tetap bisa puasa. Oh, Dia tetap berarti dianjurkan puasa. Dia kayak nggak terjadi apa-apa. oke. Gitu. Itu Berarti namanya nggak darah di luar haid. masalah ya? Nggak Oke, masalah. oke, oke. Gitu dia Mbak. Selama tadi ya nggak membahayakan ya. Karena Membahayakan memang kesehatan Islam juga. juga sangat-sangat memperhatikan kesehatan. Kalau misalnya memang sampai membahayakan kan dibolehkan. Ada rukhsah bahasanya. Ada kemudahan di dalam Islam. Bagi orang-orang tertentu yang punya uzur syar'i boleh nggak puasa. Itu sih Mbak tantangannya paling. Nah, lanjut nih Ustazah ya. Untuk sampai batas mana sih Ustazah kita boleh mengurangi aktivitas agar tidak memaksakan diri? Nah itu tadi yang sempat kita singgung sedikit ya. Apakah dia sampai memang betul-betul lemes banget nggak bisa gerak atau bahkan pingsan gitu ya. Atau bahkan denyut nadinya kan kadang kita bisa cek ya Mbak. Iya, Kita kalau benar. lagi lemes banget denyut nadi cepet tuh Mbak. Kita bisa pegang gini aja tuh. Merasakan ya. Ya, ngerasain gitu oh, udah lemes banget nih. Nggak sanggup lagi nih misalnya. Kadang perasaan yang kayak gitu ya bikin kita kadang ngerasa bersalah ataupun kayak jadinya berkurang nggak ya, jadi nggak semangat gitu untuk beribadah. Nah, kalau gitu. memang udah sampai membahayakan la doror wala diror. Jadi dalam Islam itu kaidah fikihnya itu kalau memang sampai membahayakan itu nggak boleh dilanjutkan gitu, Mbak. Jadi ya buka gitu. Kenapa? Kadang-kadang kita butuh minum, butuh makan kan kalau udah sampai se ekstrim itu gitu, Mbak, dari medisnya. Tapi kalau cuma sebatas lemes, ini namanya orang puasa memang lemes. Kalau kayak cuman lapar ya memang iya gitu. Tapi itu proses tubuh yang memang alami sebetulnya untuk recovery sebenarnya. Ditambah Allah juga ingin menguji kan. Yes. Makanya kenapa dalam Islam cuman satu-satunya pahala Mbak yang langsung Allah kasih tuh cuman amalan puasa. Kalau sholat Allah tentukan. Bahkan ada puasa sunnah itu yang kata baginda Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Udah ada takarannya kan. Tapi untuk puasa cuman Allah yang tahu seberapa yang Allah kasih pahalanya. Kenapa? Karena memang gak semua orang siap dan mau puasa. Makanya Allah kasih pahala luar biasa tuh. Keistimewaannya lah gitulah ibaratnya ya. Jadi kalau tadi sampai memang dia membahayakan fisiknya, lemes banget sampai bahkan pingsan ya. Ya kan kita tahu lah ya Mbak kondisi-kondisi parah itu ya jangan dipaksakan mentang-mentang aku harus bertahan puasa ya enggak juga gitu. Makanya jangan sampai membahayakan diri Iya, sendiri. Allah juga membahayakan. tidak memaksakannya Betul, gitu ya. lah. Oke. Nah, Ustazah lanjut lagi. Is it true Ustazah? Kalau menjaga energi, istirahat cukup itu juga bisa jadi ibadah. Karena yang jadi pertanyaan itu sebenarnya kan biasanya ibadah itu untuk soal sholat, tilawah. Tapi kita juga caring for our body juga bagian dari takwa kita kepada Allah. Gitu. Nah itu spesialnya Islam Mbak. Jadi Islam itu enggak cuman sujudnya kita aja dapat pahala. Tidurnya kita pun bisa pahala. Istirahatnya kita pun bisa pahala. Itu luar biasanya Islam tuh. Insya Allah. Yang penting memang niat kita mengistirahatkan badan kita karena kita sadar ini amanah. Tubuh butuh istirahat supaya kita bisa lebih kencang lagi ibadahnya. Jadi kalau pertanyaannya dapat pahala, pahala banget. Pahala gitu. banget Malah ya. nggak boleh. Dan itu kalau bahasa Islamnya tuh hajatul udawiyah Mbak. Hajatul udawiyah itu kebutuhan jasmaninya kita. Memang kita punya kebutuhan yang ketika kebutuhan itu muncul, contoh ya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur, itu wajib dipenuhi, nggak boleh nggak tidur. Mentang-mentang aduh ini mentang-mentang puasa kita harus betul-betul nih full time 30 hari nggak tidur-tidur ya nggak boleh. Ya jadi untuk mengumpulkan energi lagi itu sangat dibolehkan. Istirahat, tidur dan lain sebagainya Mbak. Dapat pahala juga. Berarti bisa bernilai ibadah ya Bisa Ustazah? banget, betul. Oke. Nah, kalau untuk pandangan dalam Islam itu memandang perempuan yang aktif kuliah dan organisasi saat Ramadan itu bagaimana ya Ustazah? Nah, ada dua prinsipnya. Selama kedua ini terpenuhi, aman dan bernilai pahala. Apa itu Ustazah? Yang pertama, selama si muslimah yang aktif ini tadi Mbak, aktif kuliah ataupun organisasi, dia melakukannya betul-betul niatnya karena Allah. Karena Lurus melakukannya itu, bisa dinilai pahala. Dan yang kedua caranya benar. Cara benarnya gimana Ustazah? Cara yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran. Jadi contoh, kuliahnya, aktif dia kuliah, bisa nilai pahala loh selama memang dia niat kuliah itu nuntut ilmu.
biar ilmunya betul-betul dia dapatkan, bisa kemudian dia sampaikan, dia aplikasikan kepada orang lain, atau bahkan kuliahnya untuk melaksanakan kewajiban dari orang tuanya. Kan kuliah amanah dari orang tua tuh. Itu bisa pahala. Yang penting niatnya betul-betul ikhlas karena Allah. Nah, terus selama kuliah jangan melanggar hukum Allah. Contoh biar kuliahnya dapat pahala, berarti ketika kuliah bagi muslimah jangan buka aurat, tutup aurat, pakai jilbab dan kerudung. Yes. Ya, jangan berkhalwat. Khalwat itu berdua-duaan, laki-laki dan perempuan. Kalau kuliah mau dapat pahala, ya tadi nggak cukup niat, Mbak. Ini kadang-kadang keliru nih anak-anak Gen Z atau siapa ya di luar ya. Ya kan aku niatnya ikhlas karena Allah. Ya, niat aja nggak cukup, harus caranya juga benar. Kalau kata Syekh Fudil bin Iyad, biar amalan kita diterima sama Allah. Jadi kuliahnya kita, aktif kita kuliah bisa dapat pahala selama tadi Mbak ya, niatnya ikhlas karena Allah, caranya juga benar. Datang kuliahnya juga lurus, nggak ada maksiat di situ. Aktif organisasi sama. Kalau diniatkan aktif organisasi itu untuk berkontribusi terhadap Islam misalnya. Ya kan, atau terhadap umat misalnya. Kayak Mbak Sofia beserta tim nih misalnya kan. Banyak aktivitasnya ya. Ikhtiarnya semua untuk kebaikan. Kayak ini deh kita hari ini. Kelihatannya aja kita duduknya ini biasa, Mbak. Padahal duduknya kita pagi hari ini itu berat sekali timbangan amal solihnya di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita nanti bisa share videonya ini. Alhamdulillah kalau nanti banyak orang-orang yang kemudian Allah lembutkan hatinya, Allah bukakan pintu hidayahnya. Wah, dahsyat sekali pahalanya. Jadi muslimah yang aktif berorganisasi ketika puasa itu lebih banyak lagi pahalanya. Karena kalau di luar Ramadan 1 nilai pahala kebaikannya, di dalam Ramadan 70 bahkan sampai 700-an kali pahalanya. Selama tadi ya Mbak, prinsipnya 2 tadi harus dipenuhi. Dia melakukannya niatnya karena Allah dan caranya harus benar. Jadi berorganisasi, pilih organisasi yang kira-kira bisa mendekatkan dia kepada Allah. Jangan organisasi yang justru banyak maksiat. Kalau banyak maksiat mah nggak boleh gitu. Iya. Oke, Ustazah. Nah, kadang memang untuk banyak wanita ya, perempuan gitu yang lagi juggling kuliah, organisasi, maybe kerja gitu ya. Ada nggak sih Ustazah guidance khusus supaya kita tuh tetap balance antara dunia sama akhirat? Nah, untuk balance ya, seimbang dunia dan akhirat, pertama kita harus sadar dulu tujuan hidup kita nih Mbak. Kalau kita menyadari, kita merenung, apa sih tujuan Allah menciptakan kita di dunia? Apakah untuk kuliah? Apakah untuk kerja? Enggak. Kata Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita tahu tujuan hidup kita di dunia ini ternyata untuk beribadah kepadaku, berarti kuliahnya kita itu cuman jalan, wasilah untuk kita beribadah kepada Allah. Maka tadi saya bilang, kuliah itu sebenarnya bisa bernilai ibadah. Malah banyak pahalanya kalau memang dia niatnya betul-betul karena Allah dan caranya benar. Jadi supaya seimbang, sadari dulu bahwa kita tujuan hidupnya di dunia ini untuk beribadah, sehingga segala kegiatan ataupun aktivitas tadi yang Mbak Sofia bilang, apakah itu dia kuliah, apakah itu kerja, seandainya kerjanya membuat dia jauh daripada ibadah kepada Allah, berarti pilih kerja lain. Kurang lebih gitu deh. Ya, harus dicari tahu nih gitu. Harus bahasanya ditimbang-timbang. Kenapa? Karena tujuan utama kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi cari kerja yang kira-kira bisa mendatangkan pahala dan nilai ibadah. Biar kalaupun nanti kita dipanggil sama Allah, Mbak, ya kita dalam kondisi nggak jauh dari Allah. Gitu. Oke, Masya Allah, insightful banget nih Ustazah ya. Jadi hari ini kita belajar kalau Ramadan itu bukan soal siapa yang mungkin paling capek, tapi siapa yang paling sadar menjaga amanah dirinya. Because sometimes slowing down is also part of growing to closer to Allah. Nah, dan perempuan itu nggak harus jadi superhuman, cukup jadi hamba yang tahu batas, tahu niat dan tahu arah. Oke Ustazah. Nah, lanjut Ustazah. Ini semakin intens dan mendalam ya, kita bakal tanya-tanya ke Ustazah. Untuk khususnya untuk perempuan, terutama perempuan itu banyak banget yang ngerasa sedih bahkan down
saat gak bisa puasa karena haid. Nah, sebenarnya secara Islam iman itu kita harus melihat fase ini tuh gimana Ustazah? Kembali lagi tadi. Nah, kalau terkait muslimah-muslimah yang lagi haid padahal dia puasa, wajar sedih. Termasuk saya, Mbak. Sebenarnya saya Sedih lagi sedih juga nih. Kenapa? Pengennya tuh 1 bulan full Ramadan kita berpuasa. Benar. Nah, tapi yang perlu diingat apa? Kita lagi haid bukan berarti kita kurang. Justru kita haid itu tanda bahwa kita sehat. Ya kan? Dan itu adalah ketetapan Allah. Allah yang berikan kita haid itu, gitulah Mbak. Termasuk waktu-waktunya. Allah yang tahu kan. Nah, maka bukan berarti wanita haid langsung dia jelek gitu, nggak ada pahalanya dan lain sebagainya. Ya tidak. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang intinya begini Mbak. Rasulullah tuh ngabarkan, ketika hambanya Allah lagi safar dan lagi sakit, kan tidak bisa beramal tuh. Yeah. Tapi Allah kasih pahala kepadanya sebagaimana waktu dia nggak safar tuh lagi perjalanan. Lebih dari 24 jam Mbak. Allah kasih pahala kepada dia sebagaimana dia nggak lagi perjalanan dan sebagaimana dia lagi nggak sakit. Artinya kalau muslimah ini terbiasa dia nggak pernah ninggalin puasa, ya dari puasa pertama sampai puasa ke-14 dia tetap puasa nih Mbak. Tiba-tiba haid di puasa ke-15, sedihlah hatinya kan. Pasti. Nah Allah tetap kasih pahala ke dia. Kenapa? Karena hari-hari dia memang selalu puasa. Hari-hari dia selalu sholat. Makanya kenapa kalau ada orang yang lagi perjalanan juga Mbak, safar, kayak beberapa waktu kemarin saya safar tuh ke kampung halaman saya Aceh Tamiang. Itu kan karena saya naik laut ya Mbak, lewat laut terus lanjut darat lebih dari 24 jam. Otomatis saya nggak bisa melakukan amalan ibadah sholat qobliyah ba'diyah, ya, sholat duha. Sebagaimana kalau lagi di rumah deh lapang kan. Tapi karena tahu hadis ini, saya yakin walaupun lagi perjalanan safar, karena sebelum safar pun saya biasa melakukan, Allah kasih pahala itu. Jadi bagi muslimah yang lagi haid, ya nggak perlu sedih. Nggak perlu sedih karena kita beribadah nggak cuma pada saat kita nggak haid aja gitu. Kita haid pun banyak juga yang bisa dilakukan Mbak. Amalan-amalan yang bisa kita kencengin, yang bisa kita lakukan selama kita haid. Gitu. Berarti tetap mendapatkan pahala. Tetap mendapatkan pahala. Meskipun kita tidak berpuasa karena haid. Iya. Nah, mungkin Ustazah kita pengen tahu Ustazah, kalau Ustazah nih pada saat mungkin haid ya lagi libur puasa, itu ibadah yang biasa Ustazah lakukan apa sih gitu? Selain puasa, Yes. selain sholat, ya kan? Nah banyak banget sebenarnya. Contoh kayak hari ini, ya mengajar, ya kan, belajar, datang ke taklim. Selama nggak di masjid, boleh saja sebenarnya. Atau misalnya kita dengerin UIB on air nih misalnya ya, yang perkara-perkara yang baik, ilmu itu pahala juga. Terus apa? Zikir. Zikir itu kan kita bisa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Terus kita beristighfar kepada Allah, berbanyak taubat juga. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta banget sama hamba-hambanya Allah yang selalu bertaubat. Taubat tuh dia sadar dia Mbak, dia ada dosa, dia berusaha untuk nggak melakukan dosa lagi, dan dia betul-betul berazam mau berubah. Itu taubat tuh. Bukan yang dia sadar banyak dosa besok lakuin dosa lagi. Kayak gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan pas haid kan. Ya Allah ampuni dosa-dosa aku ya Allah. Mungkin selama seminggu ini masih lalai, sebulan ini masih lalai. Sholawatan bisa. Ya kan, sholawat tuh banyak banget. Alhamdulillah sekarang dimudahkan. Terus apalagi memberikan bukaan puasa Mbak, kalau mau dapat pahala puasa. Kan hadisnya Rasulullah itu, barang siapa yang memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa itu. Masya Allah. Jadi perempuan-perempuan yang lagi haid mah aman. Ya, Masya Allah masih banyak peluang yang lain gitu. Sediain aja bukaan puasa untuk orang-orang yang lagi puasa. Sedekah dia bisa. Kalau dia istri taat sama suami, berikan bukaan puasa ke suami, menyenangkan suami, senyum, didik anak. Dahsyatnya Mbak pahala-pahala untuk muslimah. Makanya kenapa ya Islam itu luar biasa sekali. Allah itu memberikan kemudahan kepada perempuan bahkan untuk masuk surga. Yang penting dia solihah aja. Ya, kata baginda Rasulullah, udkhulul jannah min abwabil jannati syi'ti. Perempuan-perempuan yang solihah nih boleh masuk pintu surga dari mana-mana aja. Boleh masuk ke surga dari pintu yang mana-mana aja yang dia mau.
Jadi banyak sekali, bukan berarti udah haid, iya aku nggak bisa beramal ya, enggak, masih banyak gitu. Bisa berbakti kepada orang tua, tadi thalabul ilmi bisa, silaturahmi pun pahala yang luar biasa selama niatnya ikhlas karena Allah, caranya benar. Dua ini aja konsepnya Mbak, ini berlaku untuk semua amal. Ya, Mbak Sofia bisa dapat pahala dengan melakukan apa aja, misalnya perkara yang simpel, selama niatnya ikhlas karena Allah, caranya benar, diterima sama Allah. Dan Allah sampaikan di dalam surat Al-Muluk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh ciptakan kita, Allah tidak menghidupkan dan mematikan kita kecuali Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ahsanu amala. Yang paling baik amal ini bukan yang paling banyak, Mbak. Ya, tapi yang paling baik. Yang paling baik itu tadi syaratnya, niatnya harus ikhlas karena Allah dan caranya wajib benar. Wow, berarti kita tetap bisa merasakan connected dengan Allah ya, tetap in spiritual zone ya. Oke. Nah, Ustazah lanjut. Untuk kita menghindari rasa guilty kayak kurang sempurna nih, kayak kurang kurang perfect gitu yang ngerasa sebagai muslimah, karena jujur aja kadang sosial media itu kadang bikin standar ibadah itu terlihat jadi tinggi banget gitu. Jadi pengen tahu, jadi gimana sih Ustazah cara menghindari perasaan guilty tadi itu? Nah, harus tadi tahu dulu ya ibadah-ibadah itu. Ibadah itu kan ada dua, Mbak. Ada ghairu mahdho sama ibadah mahdho. Ibadah mahdho itu yang hanya bisa dilakukan ketika kita lagi nggak haid. Sholat kan, baca Quran, ya tilawah kayak di sosial media itu ya, one day one juice, Yeah. kayak gitu-gitu kan. One day one Sholat juice. tarawih lah macam, itu ibadah mahdho. Islam nggak cuman punya itu. Islam ada ibadah ghairu mahdho. Yang saya jelasin tadi, bantu orang tua, kita tholabul ilmi, kita menyenangkan suami kalau udah punya suami, kalau mahasiswa nyenangin orang tua dan seterusnya. Itu tuh ibadah ghairu mahdho. Besar juga pahalanya. Jadi bagi muslimah yang paham ini, dia nggak perlu sedih. Gitu. Kenapa? Karena dia paham. Bahkan ada ibadah yang proporsional. Proporsional tuh kalau kita lakukan itu lebih dahsyat lagi. Lebih bahkan dibandingkan sholat kita berapa rakaat gitu, Mbak. Apa coba? Mau tahu nggak? Ini rahasia. Oh, rahasia. Apa nih Ustazah? Pengen tahu. Ibadah yang sangat proporsional adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Saling ingat mengingatkan pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi Mbak Sofia kadang-kadang nggak sengaja ngingetin ya, lagi jalan sama teman-teman, ya temennya nampak gitu buka aurat, jangan dibuka auratnya. Itu tuh lebih dahsyat. Bahkan Allah yang puji. Siapakah perkataannya yang jauh lebih baik daripada orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu lebih baik daripada sholat ratusan rakaat sholat sunnah. Wow. Jadi wanita haid tetap bisa banyak pahala. Itulah namanya amalan dakwah tuh, Mbak. Dakwah tuh kan menyeru ya, menyampaikan, ngingetin. Nggak harus jadi ustazah dulu baru nyampein. Ya kadang-kadang kita bareng sama temen gitu. Ingetin, ajakin sholat, kita kasih contoh biar dia ikut sholat. Itu udah lebih dahsyat banget. Masya Allah. Gitu. Wow. Nah Ustazah, selanjutnya sebenarnya hikmah Allah memberikan fase haid di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini tuh apa sih Ustazah? Ke kita kan, ke Ya, perempuan ke kan. perempuan. Cuman spesial untuk perempuan. Allah kasih waktu kita untuk istirahat. Laki-laki tuh Allah tahu mereka lebih tangguh kali ya. Makanya nggak Allah kasih fase istirahat. Mas Gilang dan tim nggak boleh istirahat ya. Nah tapi perempuan dengan banyak amanahnya sebagai ibu, ya sebagai istri, Allah kasih fase-fase dia istirahat. Jadi hikmahnya supaya kita bisa istirahat dan bisa introspeksi, muhasabah, dan supaya lebih kenceng lagi. Lebih kenceng apa? Ya macam deh Mbak, kayak misalnya nih lagi ini ya Ramadan gini, kita lagi haid, dikasih kesempatan sama Allah. Ibrohnya kita bisa maksimal menyiapkan segala sesuatunya. Prepare bisa dari sekarang untuk untuk lebaran dan lain sebagainya. Lebih mantap lagi kan menyambut tamu nanti, ke keluarga segala macam, lebih rajin masaknya. Karena nggak ada alasan lagi, nggak ada alasan lemes. Jadi banyak lah hikmahnya ya, supaya kita istirahat ya Mbak dan introspeksi gitu. Benar.
Masya Allah, hari ini kita diingetin lagi kalau menjadi perempuan itu bukan tentang selalu bisa, tapi tentang selalu percaya pada aturan Allah ya Ustazah ya. Dan taat itu nggak selalu terlihat dari apa yang kita lakukan, tapi juga dari apa yang kita ikhlaskan. Oke, nah Ustazah lanjut. Kalau seorang perempuan lagi nggak bisa puasa atau salat, itu gimana caranya tetap merasa dekat dengan Allah? Karena kadang physically pause, tapi hati tuh tetap pengen connect gitu ke Allah gitu. Jadi gimana tuh Ustazah kedekatannya sama Allah? Nah, connect Lewat itu ritual apa gitu? connecting itu kepada Allah kalau bahasa Islamnya idrok silah billah. Idrok silah billah itu Mbak, kita menyadari betul bahwa kita nih adalah hambanya Allah. Kita selalu dilihat oleh Allah. Kita Allah yang ciptakan, kita juga nanti dimatikan oleh Allah. Dan summa ilaina turja'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita mau merenungi kalimat idroksilah bila ini, itu udah cukup banget untuk buat kita terus connecting deh kepada Allah, Mbak. Kalau kita betul-betul sadar bahwa kita hamba Allah nih, setiap perbuatan kita, perkataan kita, kemana langkah kaki kita akan diputar lagi sama Allah, akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kita pasti nggak pengen jauh-jauh dari Allah. Pasti hati kita terus terpaut kepada Allah gitu Mbak. Jadi meskipun kita haid, contoh ya, kayak misalnya, ya katakanlah saya ini misalnya lagi haid kan, supaya bisa terus terkonek kepada Allah, ya karena saya menyadari saya ini hambanya Allah, Abdullah, ya hambanya Allah yang setiap perbuatan akan Allah tanya, jadi nggak berani maksiat gitu tuh intinya. Yes. Maka kenapa memang dalam Islam nggak perlu CCTV? Yes. Kenapa? Karena kesadaran kita bahwa kita diciptakan Allah dan kita diawasi oleh Allah itu udah lebih cukup. Nah jadi kalaupun kita lagi haid, aduh kayaknya jauh banget ya. Seringnya tuh kelirunya gini Mbak, imanku lagi turun banget nih. Padahal bukan imannya yang turun, karena iman gak boleh turun Mbak. Iman itu tetap harus 100%, gak boleh 99,999%. Yang lagi turun itu hanya naluri beragama. Kalau bahasa Arabnya itu gorizah tadayun, kecenderungan kita beribadah, kecenderungan kita pengen beramal, itu yang kadang-kadang naik dan turun. Gitu ya? Konsistensi itu yang naik dan turun. Kapan dia bisa turun Mbak? Kalau kita maksiat dan kalau kita jauh dari Allah. Contoh, naluri itu dia baru muncul kalau ada pancingan Mbak. Naluri beragama tadi yang naik turun, itu bisa muncul kalau kita mancing. Contoh gini, Mbak Sofia pernah nggak ada rasa males banget ngaji? Ada. Pasti. Saya kira Mbak Sofia ini rajin banget tilawah, saya pikir ya. Saya juga sering naik turun. Iya kan, aslinya pernah di suatu waktu tuh kita sholat tuh kusyuk banget gitu. Tapi satu waktu cepet banget lah. Ada fase yang mungkin saat saya down itu saya baru mungkin kayak merayu-merayu Allah gitu. Tapi jadi sholat tuh lama gitu. Benar. Itu tuh sebenarnya goriza tadayun lagi naik. Goriza tadayun, naluri beragama, bukan keimanan ya. Ini orang keliru sering. Beda ya berarti Beda. ya? Kalau keimanan itu kan keyakinan kita Mbak kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakan kita. Itu nggak boleh ada keraguan sedikit pun dan nggak boleh naik dan turun. Harus tetap dia standar 100%. Yakin bahwa kita memang diciptakan Allah. Tasdikul jazm. Keyakinan seyakin-yakinnya, itu nggak boleh kurang. Nah kita bahas tadi yang naluri naik turun tadi Mbak, naluri beragama tadi. Dia akan muncul kalau Mbak Sofia memancing atau merangsang dengan melihat orang baca Quran. Mbak Sofia kalau lagi malas baca Quran, dengerinlah murotal Quran, jadi pengen baca Quran. Mbak Sofia nggak pernah pengen umroh, tapi karena lewat terus di sosial media tentang umroh, jadi pengen umroh. Itu tuh karena rangsangan goriza tadayun kita. Maka kalau yang sering kita lakukan adalah maksiat jauh gitu, ya memang. Jadi naluri keagamaan kita, naluri ketuhanan kita akan terus jauh. Nah makanya hikmahnya apa? Berarti harus sering-sering lihat yang bisa merangsang goriza tadayun kita. Jadi kayak di sosial media, nggak usah sering-sering lihat orang jualan, nggak usah sering-sering lihat orang pacaran, nggak usah sering-sering lihat orang kadang juga flexing. Untuk kita biar bisa tetap kepancing gitu ya. Kadang saya ngerasa Gen Z sekarang tuh melihat dari FYP TikTok. Jadi kepancing kan? Iya kepancing.
Nah itu. Nah jadi yang sering terpancing nih bukan goriza tadiyun pula nih Mbak. Iya. Yang sering terpancing adalah goriza bakoknya. Goriza bakok itu naluri eksistensinya. Jadi yang dia lihat adalah orang liburan, ya, orang beli ini beli itu, ya, hidupnya enak. Ya. Itu yang sering dilihat. Jadi dia kepancing, dia pengen kayak gitu. Maka kenapa memang dalam Islam tuh nggak boleh flexing kan? Yes. Yang dipancing jadinya kayak gitu, maka itu hilangin jauh-jauh gitu, di jauh-jauh dari unfollow aja deh gitu. Iya, iya. Kita pancing goriza tadayun, contoh postingan ustadz-ustazah sering-sering banyakin gitu, konten-konten selebgram yang muslim gitu ya, yang selalu ngajak kita pada kebaikan. Contoh saya lihat tuh banyak kayak sekarang, izin ya Mbak, Ya. pakai hijab syar'i itu kan sekarang udah tren ya, Yes. banyak gitu konten-konten kreator yang buat gitu. Kita sering-sering lihat itu jadi kepengen. Yes. Jadi Mbak Sofia sering-sering lihat itu biar kepengen. Paham ya? Paham, Ya? insya Allah. Gitu dia Mbak. Itu tadi connecting tadi tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa bersalah, kadang kita datang ke Allah hanya pas butuh aja nih Ustazah. Menurut Ustazah itu gimana sih Ustazah melihat terkadang kan kita pas lagi senang-senang gitu ya, lupa sama Allah. Nah itu kayak biar kita menghindari dari siklus-siklus yang kayak gitu tuh gimana sih Ustazah? Nah, Fase-fase kayak gitu. Benar itulah ya Mbak, Allah ini maha pengasih, Ar-Rahim, Ar-Rahman ya Allah tuh luar biasa. Kadang kita dikasih kebahagiaan, kita lupa jauh dari Allah, merasa dunia ini baik kepadaku ya karena usahaku gitu ya. Tapi giliran kita ada masalah, kedekap gitu ya, misalnya ya ada yang buat sedih baru datang kepada Allah. Nah ini memang apa ya? Apa tadi pertanyaannya? Gimana supaya nggak gitu ya? Iya, supaya kita tuh merasa nggak malu, kayak kadang mungkin lagi senang-senangnya lupa Allah, terus nanti ketika kita lagi sedih gitu ya, pengen sesuatu, ya Allah kabulkanlah saya lagi pengen ini gitu. Nah saya punya nih Mbak analogi atau apa ya, perumpamaan. Mbak Sofia kadang pernah nggak lagi makan tiba-tiba ada pengamen datang? Yes. Kalau pengamen pertama datang suaranya bagus, kira-kira Mbak nyiapkan dia sampai selesai lagu nggak? Saya sih biasanya kalau suaranya bagus, iya sih nunggu selesai lagu dulu. Kan enak. Iya enak, Merah kita dulu. nikmatin dulu. Iya betul. Tapi kalau suaranya cempreng, langsung buru-buru Iya, kasih ya. benar. Ibaratnya tuh Allah begitu tuh. Kadang-kadang ya, Allah tuh memang kadang sengaja membuat kita tuh ngasih kesedihan biar kita lama bareng sama Allah. Karena kalau kita seneng tuh bentar aja kan. Gitu. Dan kalau Allah tuh nggak seneng sama hamba tuh Mbak, Allah kasih biarin aja. Jadi sebenarnya kalau kita lagi dikasih seneng, jangan nggak usah terlalu bahagia banget. Bisa jadi fahuwa istidraj, bisa jadi itu istidraj dari Allah. Allah kasih sebanyak-banyaknya, Allah tuntaskan kebahagiaan si hamba itu, padahal Allah nggak suka. Nah makanya kenapa kadang kok aku kayaknya sedih banget ya, sedih aja, kebanyakan sedihnya di aku nih daripada bahagianya, bisa jadi itu Allah sayang sama kita. Gitu. Jadi Allah banyak kasih ujian kita supaya kita terus ingat gitu, nggak lupa diri. Kadang kita kalau dikasih kebahagiaan tuh sering lupa kan Mbak. Yes. Nah maka kalau saya sih secara pribadi gini, kenapa ya Allah nggak kasih kemudahan, misalnya dari sisi uang. Kalau orang-orang kan banyak mau kemana ke luar negeri bisa seenaknya, bisa jadi kalau aku dikasih kayak gini, aku lupa diri, jauh dari Allah, gitu ya. Atau bahkan ngelihat ada orang kok cantik banget ya, dia gitu ya. Bisa jadi kalau aku dibuat cantik gitu aja sama Allah jadi sombong, bisa jadi kan Mbak. Nah, gitu. Benar. Oke Ustazah. Nah Ustazah, untuk apakah membantu orang lain belajar atau menuntut ilmu itu bisa bernilai ibadah juga di bulan Ramadan? Ini pasti dong ya. Iya. Dan cara membuat target ibadah yang realistis agar tidak over expectation tuh gimana Ustazah? Nah ini berarti muslimah planner ya. Yes. Iya kan. Karena kadang kita semangat yang tadi kita bahas ya, semangat di awal itu tinggi banget, tapi di tengah jalan malah kita burn out gitu. Benar sama lah kayak misalnya kita nih mahasiswi ya, kita buat muslimah planner pengen deh di bulan Ramadan ini one day one juice misalnya, satu hari satu jus. Jangankan satu hari satu jus, ya kan setengah lembar aja pun enggak. Nah itu kan enggak realistis kan. Jadi apa yang kita belum lakukan sekarang, kita buat aja minimal sehari sekali buka Quran. Gitu, nggak usah muluk-muluk deh gitu. Ini sedekah setiap subuh. Padahal selama ini sebulan sekali pun enggak. Gitu. Jadi buatlah yang memang kira-kira bisa kita lakukan. Dan Allah tuh kan lihat ada perubahan gitu Mbak. Allah lebih suka tuh istiqomah.
daripada kita sekali sebulan langsung banyak. Lebih baik nggak usah. Jadi misalnya kita mau berkaca nih, kita bercermin nih, kita yang belum kita lakukan apa? Masih banyak kan? Iya. Tadi tilawah aja jarang. Berarti buat minimal sehari sekali aja, sehari sekali pernah gitu. Terus apalagi sholat tepat waktu biasanya nggak pernah. Belajar deh minimal sehari sekali ada sholat tepat waktu gitu Mbak. Terus belum tutup aurat sempurna nih Mbak. Padahal kita tahu tutup aurat itu wajib. Minimal di bulan Ramadan ini kita buat planning, ya Allah bismillah aku pengen belajar tutup aurat. Minimal seminggu sekali deh ya Allah, syar'i kerudungnya. Yang syar'i itu gimana? Nih sekalian saya sampaikan teman-teman ya. Jadi pakaian syar'inya muslimah itu ada kerudung dan ada jilbab. Kerudung itu harus juyub. Juyub itu menutup minimal batas dada. Nah minimal bismillah deh muslimah planner buat ya planningnya ke depan minimal gitu bisa tutup aurat sempurna belajar. Nah kayak gitu deh Mbak, pokoknya ada yang memang baik tapi nggak usah muluk-muluk gitu. Berkaca aja, bercermin dulu kita apa, terus ada kebaikan-kebaikan seterusnya. Gitu. Oke Ustazah, menarik banget ya. Nah Ustazah ada tambahan nih, kalau kita gak bisa puasa di Ramadan karena haid tadi ya Ustazah ya, kita balik lagi ke bagian haid tadi, kan diwajibkan untuk mengganti di hari lain. Betul. Ya. Itu pahalanya gimana Ustazah? Apakah sama dengan berpuasa saat Ramadan? Itu pasti sama ya tadi ya, seperti yang Ustazah bahas tadi juga. Ya memang diwajibkan mengkodok puasa ya. Ya. Kalau dia wajib berarti posisinya sama dengan wajibnya puasa. Nah kalau soal pahala itu haknya Allah. Kan khusus tadi saya bilang puasa itu Allah langsung yang kasih. Bahkan malaikat juga nggak tahu berapa yang mau Allah kasih. Karena dalam hadis qudsi itu disampaikan Allah langsung yang memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Suka-suka Allah. Yes. Gitu ya. Oke. Nah, Ustazah, untuk tanda-tanda apa tanda-tanda seseorang itu terlalu memaksakan diri dalam beribadah? Is there a point where semangat berubah jadi pressure gitu, Ustazah? Jadi tanda-tanda yang terlalu memaksakan diri dalam beribadah itu gimana sih, Ustazah? Mungkin dia ya obses dalam beribadah tapi ternyata malah itu nggak bagus gitu. Ya contoh misalnya Tahu sebenarnya dalam Islam itu nggak pernah ngajarin itu loh Ustazah, tapi Iya. itu malah nyiksa diri. benar Rasulullah ibadah tapi Rasulullah istirahat juga. Rasulullah puasa tapi Rasulullah berbuka juga. Maka meskipun kita mau mengejar malam keutamaan yang lebih baik daripada 1000 bulan misalnya gitu ya, malam Lailatul Qadar misalnya, sampai akhirnya buat dia nggak tidur misalnya kan, tapi akhirnya membahayakan ya nggak gitu juga. Jadi tetap deh Mbak kita berkaca kepada diri kita juga, karena kan tadi saya bilang tubuh kita juga adalah amanah kan yang harus tetap dijaga. Jadi semangat itu jangan cuma semangat aja gitu. Tapi harus disertain dengan ilmu juga gitu. Yes. Ya, biar tahu kapan sholat malam, kapan tilawah Qur'annya, kapan harus seperti apanya gitu ya. Oke. Nah, untuk konsep Ustazah ini konsep rahmatan lil alamin tercermin dalam kemudahan syariat khususnya bagi perempuan. Nah, apakah fleksibilitas dalam ibadah sebenarnya merupakan bentuk rahmat dari Allah? Iya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya Allah itu memang sudah menjadikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, dan bentuk rahmatnya Allah kepada kita muslimah tadi Mbak, Allah tidak mewajibkan kita puasa pada 3 kondisi ya, terus Allah juga memberikan kita peluang untuk mendapatkan amal-amal di luar daripada hanya puasa. Maka kenapa dalam Islam kan tugasnya atau peran utamanya seorang perempuan itu adalah madrasatul ula atau al-ummu madrasatul ula. Dia ibu sekaligus pendidik pertama untuk anak-anaknya. Jadi Islam menunjukkan rahmatnya kepada perempuan itu enggak dengan menekan, memenjara, enggak boleh ngapa-ngapain, enggak. Dia boleh bebas kok beraktivitas, dia boleh bebas berekspresi gitu ya, selama tadi masih pada koridornya. Dia bisa bebas mengumpulkan semua banyak pahala-pahala segala macam, mendidik anak dia bisa, thalabul ilmi dia bisa, belajar banyak dia bisa. Jadi Islam itu sangat sudah menunjukkan rahmatnya kepada muslimah, bahkan sangat banyak sekali bukti sayang dan cintanya Allah kepada seorang muslimah. Dalam perkara tutup aurat juga Mbak, itu kan bukti
Allah sayang sama muslimah. Mana spesial muslimah yang tertutup dengan yang terbuka. Permen aja kalau udah terbuka gimana? Yes. Ya, itu bukti Benar cinta banget. Allah. Masya Allah. Jadi Ramadan itu bukan tentang jadi perfect, tapi tentang jadi lebih sadar ya. Dan syariat itu bukan beban ya, Ustazah ya. Dan thank you so much Ustazah atas reminder yang calming banget hari ini. Semoga yang denger podcast ini jadi lebih tenang dan lebih lembut ke diri sendiri dan tetap merasa dicintai Allah dalam kondisi apapun. Nah Ustazah, ini penutup sih, ada 3 pertanyaan penutup. Nah, apa pesan Ustazah untuk mahasiswi yang justru merasa Ramadan itu stressful banget? Karena tugas itu jalan terus, organisasi tetap aktif, ekspektasi ibadah juga tinggi. Kadang bukannya tenang, malah jadi pressure. Ya, baik muslimah-muslimah dimanapun berada, ya khususnya mahasiswa-mahasiswi yang ada di UIB nih, Mahasiswi UIBers. UIBers ya. Nah, mari sama-sama kita merenung sejenak, ya, berpikir secara mendalam sejenak. Puasa itu bukan untuk jadi beban sebetulnya ya. Puasa itu juga bukan cuma sebatas tren-trenan gitu, atau bahkan wajib dari orang tua, bukan. Tapi puasa itu kewajiban dari Allah yang menciptakan kita. Jadi seharusnya bukan stres karena puasa, justru bersyukur ketemu puasa. Alasan kenapa Allah hadirkan puasa untuk kita, Mbak, karena Allah tahu usia kita nggak banyak, Mbak. Kalau usia kita nggak banyak, pasti kita nggak bisa banyak beramal nggak sih, Mbak? Yes, benar. Usianya umatnya Rasulullah aja paling maksimal 63 tahun kan. Itu maksimal deh. Kalaupun ada yang lebih bonus. Nah dalam usia segitu kita tuh nggak bakalan maksimal banyak full gitu beribadah, enggak. Makanya Allah hadirkan Ramadan biar kita ngumpulkan banyak pahala di waktu yang singkat. Jadi untuk muslimah atau bahkan untuk mahasiswi yang sekarang lagi banyak amanahnya di kampus, harusnya pakai ini jadi peluang emas untuk dapetin pahala sebanyak-banyaknya. Lagi banyak tugas, ngerjain tugas, ya Allah, kalau bukan karenamu ya Allah, berat kali ini ya Allah. Tapi tolong jadikan ini sebagai penggugur dosaku, sebagai pemberat timbangan amal solihku, gitu. Jangan justru jadi stres. Harusnya bahagia ketemu Ramadan gitu. Karena Allah kasih kesempatan kita bisa beramal satu kayak 70 kali. Jadi kalau mahasiswa nih, di luar Ramadan dia ngerjain tugas cuma satu pahalanya, di dalam Ramadan ngerjain tugas 70-700 kali pahalanya. Kan dahsyat tuh. Terus di bulan Ramadan juga Allah kasih peluang untuk diampuni dosa-dosanya. Kata baginda Rasulullah, saya lupa hadisnya. Tapi kata baginda Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi harusnya jangan stres, justru bersyukur. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Belum tentu ketemu lagi Ramadan tahun depan. Saya kemarin yang baru balik dari Aceh Tamiang itu, Mbak, ketemu sama korban-korban banjir di sana. Itu rata-rata tuh pada bilang mereka nggak nyangka loh, banjir itu sedahsyat itu. Rumah-rumah yang mereka kumpulkan, harta benda yang mereka kumpulkan habis seketika. Ya, kullu man 'alaiha fan. Memang dunia ini fana ya, dunia ini sementara kan. Dan bahkan mereka nggak nyangka, Mbak, orang-orang yang mereka cintai yang tahun kemarin masih ketemu sama mereka, tahun ini nggak ketemu lagi. Jadi siapa yang bisa memastikan kita dapat Ramadan lagi tahun depan? Gak ada. Jadi gak usah stres, harusnya bersyukur banget. Maka saya tuh, ya Allah makasih banyak ya Allah. Masih Engkau izinkan ketemu Ramadan. Gak semua orang Allah kasih kesempatan untuk ketemu Ramadan. Gak semua orang Allah kasih kesempatan untuk minta ampun. Nah gitu ya Mbak. Oke. Berarti dari cara kita harus ubah cara bagaimana Pandang kita kita. pandang Ramadan itu sendiri ya. Oke. Nah, Ustazah, gimana caranya menjadikan Ramadan sebagai momen berdamai dengan diri sendiri? Jadi not competing, not comparing, tapi benar-benar kita tuh reconnect sama Allah dan sama diri kita. Iya. Jadi yang lebih penting tadi tuh yang dia terbaik amalnya ya. Jangan yang sibuknya banyak aja gitu. Biar kita sadar dulu, sadar juga bahwa yang Allah ingin lihat itu kesungguh-sungguhan kita,
benar-benarnya kita beramal walaupun sedikit tapi konsisten gitu. Jangan sibuk cuman mau banyaknya. Kadang ya udah lomba-lomba kayak lomba-lomba kali race gitu. udah. Padahal belum tentu keikhlasannya terjaga, belum tentu kan gitu. Kadang-kadang malah justru mohon izin ya, bisa jadi niatnya macam-macam, bukan karena Allah lagi niatnya. Jadi bagus nggak usah. Kita fokus aja dulu. Kita fokusnya itu di pandangannya Allah melihat kita. Udah ridho belum Allah lihat aku begini ya gitu. Nggak usah pakai validasi atau berharap validasi dari orang. Oke, nah terakhir nih Ustazah, satu nasihat singkat untuk perempuan supaya bisa menjalani Ramadan dengan tenang dan penuh makna. Jadi just one reminder Ustazah, satu kata just one reminder yang mungkin bisa kita pegang sampai akhir Ramadan nanti. Iya, jadi muslimah dimanapun berada ya, mumpung Allah kasih kesempatan kita ketemu Ramadan, pergunakanlah, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin, setiap detiknya, setiap menitnya akan Allah putar lagi. Dan ini kesempatan emas kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal solih. Jangan biarkan Ramadan pergi tanpa bekas, ya. Jangan biarkan Ramadan pergi begitu aja, tapi kita nggak dapat ampunan, rugi banget. Nah, jadi yuk sama-sama ya saling mengingatkan, saling mendoakan, mudah-mudahan kita bisa mempersembahkan amalan terbaik di Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Kita berpikir bahwa ini adalah Ramadan terakhir gitu, biar kita maksimal gitu, Mbak. Mungkin itu ya pesannya ya. Wow, Masya Allah. Jadi dari awal sampai akhir kita belajar satu hal penting ya Ustazah ya. Ramadan itu bukan tentang jadi superwoman, it's about menjadi wanita yang tulus. Yang tahu batasnya, tahu niatnya, dan tahu bahwa Allah nggak pernah memberatkan kita sebagai seorang muslimah ya Ustazah ya. Semoga podcast hari ini jadi reminder lembut untuk semua perempuan di luar sana. You are not behind, you are not less. Kamu hanya sedang menjalani Ramadan sesuai takaran yang Allah siapkan untukmu. Terima kasih banyak Ustazah Aisyah atas ilmunya hari ini. Senang banget bisa ngobrol dengan Ustazah ya. Dan untuk semua UIbers yang mendengarkan ya, semoga Ramadan kali ini lebih healing, lebih mindful dan lebih meaningful. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On air. 1, 2, 3.